Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai analisa dan rancang sistem informasi audit untuk perusahaan XYZ di bidang manufaktur. Pada video ini kami persembahkan untuk tugas audit sistem informasi. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Irfan Chandra Adiatma, yang kedua ada saya sendiri, Bagus Putra Sulung, dan yang ketiga ada Bayu Samudra Fadilah dan juga Titis Husnul Mahrom. Nah, di sini kami akan merancang sebuah audit untuk perusahaan. Nah, pada studi kasus kali ini, kami akan mengangkat perusahaan XYZ yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di bidang manufaktur, di bidang otomotif. Perusahaan ini telah berfokus pada produksi kendaraan bermotor yang inovatif, berkualitas tinggi, dan juga ramah lingkungan. Perusahaan XYZ ini memiliki pabrik produksi yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan juga tenaga kerja yang terampil. Dengan segala kepemilikan dari perusahaan itu, angka baiknya perusahaan ini juga memiliki sebuah audit atau pengecekan untuk teknologi yang ada di perusahaan tersebut. Maka dari itu kami akan merancang sebuah sistem audit untuk auditor untuk audit dari perusahaan ini. Paparan selanjutnya mengenai rancangan sistem akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Bayu Samudro Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada divisi pada perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan XYZ memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa divisi utama yang saling mendukung. Yang pertama ada divisi produksi. Divisi ini bertanggung jawab atas proses pembuatan kendaraan, mulai dari perencanaan produksi hingga produk akhir siap dipasarkan. Yang kedua ada divisi logistik. Divisi ini mengelola distribusi bahan baku ke pabrik serta pengiriman kendaraan jadi ke pelanggan atau dealer. Yang ketiga, divisi keuangan. Divisi keuangan bertanggung jawab dalam mengelola aspek keuangan perusahaan. Eh, Selanjutnya ada divisi pada perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa divisi utama yang saling mendukung. Yang pertama ada divisi SDM atau HR. Divisi HR ini mengelola seluruh aspek yang berhubungan dengan karyawan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan hingga penilaian kinerja. Yang kedua, divisi pengadaan. Divisi pengadaan bertanggung jawab atas pembelian bahan baku, peralatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga ada divisi teknologi informasi. Divisi IT mendukung seluruh kebutuhan teknologi perusahaan mulai dari infrastruktur, jaringan hingga pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, bagian yang diaudit ada divisi produksi. Yang pertama ada kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua, efisiensi penggunaan bahan baku dan energi. Tiga, kualitas produk akhir berdasarkan spesifikasi teknis. Dan yang keempat, pemeliharaan mesin dan peralatan produksi. Yang kedua, divisi logistik. Divisi logistik terdiri dari yang pertama, manajemen inventaris dan penyimpangan gudang, keakuratan data distribusi dan pengiriman. Yang ketiga, efisiensi rute distribusi dan biaya logistik. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap protokol keamanan bahan baku dan produk jadi. Yang ketiga itu divisi keuangan. Yang pertama keakuratan laporan keuangan. Yang kedua kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dan yang ketiga pengelolaan anggaran dan penggunaan dana. Dan yang keempat proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Akhirnya yang diaudit ada divisi SDM atau HR. Di sini yang pertama proses rekrutmen dan seleksi karyawan, yang kedua pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM, ketiga kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan, yang terakhir sistem penilaian kinerja dan pengelolaan data karyawan.
Selanjutnya, divisi pengadaan. Proses seleksi dan evaluasi vendor, keakuratan kontrak pembelian dan spesifikasi barang. Yang ketiga, efisiensi proses pengadaan dan pengendalian biaya. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap kebijakan pengadaan perusahaan. Selanjutnya, divisi IT. Divisi IT ini yang pertama, keamanan data dan sistem informasi. Yang kedua, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, efisiensi sistem jaringan dan komunikasi. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap kebijakan teknologi informasi perusahaan. Selanjutnya, dokumen proses audit divisi produk. Yang pertama adalah divisi produksi, yaitu standar operasional produksi atau SOP produksi. Yang kedua adalah laporan penggunaan bahan baku dan energi. Ketiga, laporan kualitas produk. Keempat, jadwal dan laporan pemeliharaan mesin. Dan yang kelima, dokumentasi produksi harian. Yang kedua, divisi logistik. Divisi ini yang pertama adalah laporan inventaris dan penyimpanan gudang. Yang kedua, dokumen pengiriman dan distribusi. Yang ketiga, rencana rute distribusi. Dan yang keempat, dokumentasi keamanan dan pelindungan produk. Yang kelima, yang selanjutnya, divisi keuangan. Yang pertama, laporan keuangan, dokumen pajak, laporan penggunaan anggaran, juga bukti pencatatan transaksi keuangan. Akhirnya, divisi SDM, ada dokumen rekrutmen dan seleksi karyawan, laporan pelatihan dan pengembangan, dokumen ketenagakerjaan dan kesejahteraan karyawan, juga penilaian kinerja karyawan. Divisi pengadaan yang pertama juga dokumen kontrak pengadaan, laporan evaluasi vendor, laporan pengadaan dan pembelian, dan yang terakhir dokumen kebijakan pengadaan. Juga divisi IT, yang pertama dokumen kebijakan keamanan data, yang kedua laporan pemeliharaan infrastruktur IT, yang ketiga dokumen sistem jaringan dan komunikasi, dan yang keempat laporan kebutuhan teknologi informasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rancangan Form A Audit. Yang pertama, halaman identitas form menampilkan formulir e-audit yang berisi identitas form, nomor audit, auditor, dan tanggal audit. Yang kedua, halaman informasi audit yang berisi informasi audit, nama divisi, dan bagian yang diaudit. Yang ketiga, halaman lampiran dokumen. Halaman lampiran dokumen ini berisi lampiran dokumen, laporan kualitas produk, laporan penggunaan bahan baku dan energi, jadwal atau laporan pemeliharaan mesin. Setelah diaudit, selanjutnya komponen penilaian form e-audit. Pada divisi produksi akan menampilkan bagian audit, penilaian, nilai, temuan ada atau tidak, dan tanggapan. Yang satu, kepatuhan terhadap SOP. Penilaian apakah proses produksi dijalankan sesuai SOP. Nilainya 4, temuan ada atau tidak, ada. Tanggapannya proses sudah sesuai namun perlu peningkatan pelatihan. Yang kedua, efisiensi penggunaan bahan baku. Apakah bahan baku digunakan secara optimal? Nilainya 3, temuannya ada. Tanggapannya masih ditemukan pemborosan bahan tertentu. Yang ketiga, kualitas produk akhir. Penilaiannya, apakah produk memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Nilai Nilainya 5, temuan tidak. Tanggapan semua produk sesuai spesifikasi teknis. Yang keempat, pemeliharaan mesin dan peralatan. Penilaian apakah jadwal pemeliharaan dipatuhi. Nilai 4, temuan ada. Tanggapan jadwal dipatuhi tapi catatan kurang detail. Selanjutnya pada divisi logistik. Yang satu, manajemen inventaris. Penilaian apakah inventaris tercatat dengan benar.
Dengan nilai 4, temuan ada, tanggapan ada kesalahan kecil pada pencatatan barang masuk. Kedua, penyimpanan di gudang. Penilaian apakah barang disimpan sesuai standar. Nilai 5, temuan tidak, tanggapan penyimpanan sesuai dengan standar. Ketiga, keakuratan data distribusi. Penilaian apakah data distribusi sesuai realisasi pengiriman. Nilai 3, temuan ada, tanggapan ada perbedaan data di dua pengiriman terakhir. Keempat, efisiensi rute distribusi. Penilaian apakah rute distribusi sudah optimal. Nilainya 4, temuan ada, tanggapan rute perlu sedikit penyesuaian untuk efisiensi waktu. Pada divisi keuangan, ke satu, satu keakuratan laporan keuangan. Penilaian apakah laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Nilai 5, temuan tidak, tanggapan laporan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Kedua, kepatuhan regulasi perpajakan. Penilaian apakah kewajiban pajak terpenuhi. Nilai 4, temuan ada, tanggapan ada keterlambatan pengisian SPT bulan lalu. Ketiga, pengelolaan anggaran. Penilaian apakah alokasi dana dilakukan secara efisien. Nilai 4, temuan ada, tanggapan penggunaan dana cukup baik, perlu pengawasan lebih ketat. Keempat, pencatatan transaksi keuangan. Penilaian apakah transaksi tercatat secara akurat. Nilai 5, temuan tidak, tanggapan sesuai transaksi tercatat tepat pada waktu dan akurat. Pada divisi SDM atau HR, satu, proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Penilaian apakah proses perekrutan dilakukan secara adil. Nilai 4, temuan ada, tanggapan rekrutmen sudah adil, tapi evaluasi kandidat kurang mendalam. Kedua, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM. Penilaian apakah pelatihan dilakukan sesuai kebutuhan. Nilai 3, temuan ada, program pelatihan belum mencakup seluruh divisi. Ketiga, kepatuhan regulasi ketenagakerjaan. Penilaian, apakah perusahaan mematuhi hak-hak karyawan. Nilai 5, temuan tidak, tanggapan tidak ada pelanggaran regulasi ditemukan. Keempat, sistem penilaian kinerja. Apakah sistem penilaian transparan dan adil. Nilai 5, nilai 4, temuan ada, tanggapan ada karyawan yang merasa penilaian kurang jelas. Pada divisi pengadaan, pada divisi pengadaan, ke-1, proses seleksi dan evaluasi vendor. Penilaian apakah vendor dipilih dengan kriteria yang transparan. Nilai 4, temuan ada, tanggapan proses seleksi vendor sudah sesuai, tapi beberapa dokumen pendukung tidak lengkap. Kedua, keakuratan kontrak pembelian. Penilaian, apakah kontrak sesuai kesepakatan dan spesifikasi barang. Nilai 5, temuan tidak, tanggapan semua kontrak telah sesuai dengan spesifikasi dan kesepakatan. Ketiga, efisiensi proses pengadaan. Penilaian, apakah proses pengadaan dilakukan dengan biaya optimal. Nilai 3, temuan ada, tanggapan beberapa pembelian menunjukkan biaya yang melebihi rata-rata pasar. Keempat, kepatuhan terhadap kebijakan pengadaan. Penilaian, apakah pengadaan sesuai kebijakan internal. Nilai 5, temuan tidak, tanggapan tidak ditemukan pelanggaran kebijakan pengadaan. Pada divisi TI, ke-1, keamanan data dan sistem informasi. Penilaian apakah data perusahaan terlindungi dengan baik. Nilai 4, temuan ada, tanggapan sistem keamanan sudah baik, tetapi ditemukan potensi celah pada manajemen akses user. Kedua, pemeliharaan perangkat keras dan lunak. Penilaian, apakah perangkat IT dipelihara sesuai jadwal. Nilai 5, temuan tidak, tanggapan pemeliharaan dilakukan rutin sesuai prosedur. Ketiga, efisiensi sistem jaringan. Penilaian, apakah jaringan mendukung kelancaran komunikasi internal.
Nilai 4, temuan ada, tanggapan jaringan stabil, tetapi ada downtime pada jam sibuk. Keempat, kepatuhan terhadap kebijakan IT. Penilaian, apakah penggunaan IT sesuai kebijakan perusahaan? Nilai 5, temuan tidak, tanggapan, tidak ada pelanggaran terhadap kebijakan IT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Titis Yusnul Marok, NIM 2022 53129. Selanjutnya ada rekomendasi dari proses audit. Untuk divisi produksi, meningkatkan efisiensi operasional di divisi produksi perlu dilakukan peningkatan dalam pelatihan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja dan operator sepenuhnya memahami dan mematuhi standar operasional prosedur atau SOP yang ada. Hal ini penting agar proses produksi dapat berjalan lebih konsisten dan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan. Lalu, divisi logistik. Divisi logistik dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengadopsi sistem manajemen inventaris yang lebih canggih, seperti menggunakan teknologi barcode atau RFID, yang akan memastikan keakuratan data stok dan mempermudah pelacakan barang. Divisi keuangan. Untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan, perusahaan perlu memperkuat sistem akuntansi yang digunakan, memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat dengan benar dan tepat waktu. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang lebih modern dan otomatis dapat membantu mempercepat proses pencatatan dan pelaporan. Lalu, divisi SDM atau HR. Divisi HR sebaiknya meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen dengan memperjelas kriteria dan prosedur seleksi agar proses perekrutan dapat dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk pengembangan SDM, penting untuk mengadakan program pelatihan yang lebih terstruktur dan menyeluruh, guna meningkatkan keterampilan karyawan di seluruh level. Hal ini akan mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas kerja. Selanjutnya, divisi pengadaan atau procurement. Divisi pengadaan sebaiknya memperketat proses seleksi dan evaluasi vendor dengan menggunakan kriteria yang lebih transparan dan objektif untuk memastikan bahwa perusahaan bekerja dengan vendor yang memiliki kualitas dan harga yang kompetitif. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengendalikan biaya pengadaan dengan memantau dan mengevaluasi proses pengadaan secara rutin untuk mencegah pemborosan. Selanjutnya, divisi teknologi informasi atau IT. Divisi IT perlu meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data perusahaan dari ancaman yang semakin canggih. Penggunaan teknologi terbaru untuk enkripsi data dan sistem keamanan yang lebih ketat akan mengurangi risiko kebocoran atau peretasan data perusahaan. Untuk kesimpulannya, hasil audit yang dilaksanakan pada perusahaan XYZ yang bergerak di bidang manufaktur otomotif telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi operasional dan kepatuhan perusahaan terhadap berbagai prosedur dan standar yang berlaku. Melalui penerapan sistem e-audit, perusahaan dapat dengan lebih mudah mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa setiap divisi beroperasi secara efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di industri otomotif. Melalui sistem e-audit yang lebih efisien, perusahaan dapat terus mengoptimalkan proses produksi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baiklah, di sini saya sudah berada pada halaman login untuk e-auditnya. Di sini saya akan di sini e-audit ini saya menggunakan Laravel untuk mengembangkannya. Nah, pada halaman login kali ini bisa login melalui dua user. Yang pertama itu untuk adminnya dan yang kedua itu untuk auditornya. Nah, di sini tidak ada register karena
Yang meregister itu adminnya yang sudah memiliki email dan password yang telah tersimpan. Nah, alurnya yang pertama, ini akan dilakukan login oleh admin untuk melihat dashboard. Kita beri email seperti yang telah terdaftar, passwordnya juga, kita login. Nah, ini adalah halaman dashboard ketika admin telah login. Di sini ada selamat datang dan juga ada overview. Oh, perusahaan XYZ ini merupakan perusahaan manufaktur otomotif. Di sini ada menu divisi perusahaan, bagian yang diaudit, dan tambah auditor dan juga laporan hasil audit. Di sidebar juga sama, ada beberapa menu. Nah, di antara juga ada logout di sini. Nah, pertama kita pergi ke divisi. Nah, pada divisi ini akan memperlihatkan divisi-divisi yang ada di perusahaan ini, yang ada di sistem ini, yang dapat diaudit. Lalu kita pergi ke bagian. Nah, di bagian ini merupakan suatu bagian-bagian yang bisa diaudit oleh auditor. Di bagian produksi ada bagian-bagiannya, ada kepatuhan SOP produksi, dan juga pertanyaan atau penilaiannya. Kita langsung masuk ke menu tambah auditor. Nah, jadi sistem kali ini admin itu bisa menambah auditor yang akan mengaudit. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa login dan juga mengaudit perusahaan ini. Harus melalui persetujuan dan juga penambahan dari adminnya sendiri, admin perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada nama, email, dan juga password. Ini ada daftar auditor yang telah terdaftar, ada beberapa auditor di sini. Saya akan coba untuk menambahkan satu auditor lagi dengan nama auditornya yaitu saya mencoba Irfan dan juga emailnya saya ketikkan ini irfanadiatma@gmail.com. Passwordnya saya beri 12345 dan password 12345. Nah, di sini saya akan tambah auditor. Oke, auditor telah tertambah dan di sini juga sudah terdapat auditor yang telah baru saya tambahkan tersebut Irfan dengan nama Irfan dan irfanadiatma@gmail.com ini. Oke. Setelah itu kita bisa pergi ke menu laporan audit. Di laporan audit ini ada beberapa laporan yang telah dibuat oleh auditor tersebut. Ada beberapa yang telah saya simpan di sini. Nah, ini laporannya. Kita bisa melihat di sini. Tapi nanti dulu saya akan mencoba untuk menggunakan laporan audit yang baru yang telah akan diaudit nantinya. Selanjutnya saya akan logout pada admin kali ini telah selesai. Saya akan coba logout di sini. Oke, sekarang saya akan login menggunakan auditor, akun auditor yang telah tertambah tadi untuk mengaudit perusahaan ini. Nanti emailnya yang telah saya tambahkan, auditornya yaitu irfanadiatma@gmail.com dan passwordnya saya masukkan. Ya, klik login. Nah, maka akan muncul halaman untuk auditor, untuk mengaudit perusahaan ini. Sini ada ucapan selamat datang dan juga nomor audit yang terisi secara otomatis dan juga nama auditor kita ketikkan nama kita, nama auditornya dan juga tanggal audit juga otomatis ini sudah. Lalu kita next saja. Nah, pada bagian ini akan kita disuruh untuk memilih divisi yang akan diaudit.
Sini kita coba pilih divisi produksi dan bagiannya akan menyesuaikan divisi-divisi yang ada. Seperti jika logistik, keuangan akan berganti seperti ini. Kita coba produksi. Nah, bagiannya kita bisa pilih bagian-bagian mana yang akan kita audit. Kita coba semuanya, kita audit, oke. Lalu kita simpan. Nah, akan menuju halaman pengisian form audit. Sini data-datanya telah tersimpan, divisi produksi yang kita audit, dan juga bagian. Sini penilaiannya telah terisi otomatis seperti yang tersedia sesuai apakah di bagian audit kepatuhan SOP produksi, maka penilaiannya akan apakah proses produksi dijalankan sesuai SOP. Kita coba isi semua ini, kita beri saja nilai 5, ada tanggapannya kita coba sangat baik saja. Ini kita kasih nilai. Nah, di sini telah saya isi semua. Ini data-data yang ada di form audit kita telah isi. Selanjutnya, si auditor ini akan menyimpan hasil form ini. Nah, di sini ada info bahwa data berhasil ditambahkan ke audit. Di form ini kita akan bisa melihat form-form atau pengisian yang telah dilakukan oleh auditor seperti nomor, nama, tanggal, dan juga pengisian tadi, penilaian tadi. Tanggapannya sangat baik, kurang memuaskan, perlu menambah, dan juga yang lainnya. Nah, di sini kita bisa memilih audit ini telah selesai, audit pada sesi pertama ini telah selesai. Dan kita bisa memilih dua button ini, tombol ini, berisi audit lagi. Kalau audit lagi, kita akan kembali ke halaman audit lagi. Kalau logout, kita akan keluar. Kita coba audit lagi. Seperti tadi, kita isikan. Kita coba logistik. Kita coba bagiannya cuma satu saja. Klik simpan. Nah, di sini akan yang muncul hanyalah satu tadi yang saya pilih. Lalu kita klik simpan dan data berhasil ditambahkan seperti yang telah tadi diisi tadi. Selanjutnya setelah semua audit berhasil, kita logout saja. Akan kembali ke halaman login dan kali ini saya menggunakan admin kembali. Nah, untuk mengecek hasil dari laporan audit yang telah diaudit tadi, kita bisa pergi ke menu laporan audit di sini atau jika di sini bisa. Kita lihat laporan audit tadi, itu berbagai laporan dan yang terakhir ini ada dari auditor Irfan dan juga audit. Kita coba lihat satu. Kita di sini ada klik lihat. Nah, ini hasil form audit yang telah diisi tadi. Ada detail-detail dan juga hasil audit tadi. Nah, di sini ada juga fitur untuk menyimpan hasil audit tadi.
Anda coba klik simpan. Maka di sini akan mencetak suatu PDF yang memuat beberapa detail dari form audit tadi. Baiklah, tadi merupakan rancangan sistem untuk e-audit dari perusahaan XYZ di bidang manufaktur dan juga telah saya demokan juga program aplikasi yang telah saya buat dan teman-teman saya buat. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.